난 널 버렸어. 그게 무슨 김동구 재판? 쓸데없이 힘 빼지 마라. Di akhir episode 12, Suje dan Yunsang dibuat terkejut oleh Gongchan yang ternyata bisa memahami keputusan Suje yang menyerah membela Kim Donggu 10 tahun lalu. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Inilah Why Her, episode 13 sampai dengan 16. Yunsang akhirnya memberitahu Gongchan bahwa percakapan mereka didengar oleh Suje. 누나 걱정하는 거냐? Menyadari bahwa Suje merasa bersalah padanya, Gongchan pun menemui Suje meyakinkan bahwa Gongchan bisa memahami keputusan Suje waktu itu dan mengajak Suje menangkap para pelaku sebenarnya bersama-sama. 이 인간들이 우리 나중에를 Hari itu melalui acara pengadilan semu yang diadakan Baek Jin-ki sebelum pengunduran dirinya dari Universitas Sojung, Gongchan berhasil bertemu dengan Choi Tae-guk. Gongchan menegaskan bahwa dirinya akan menemukan dalang dari kasus pembunuhan Najung. 끝까지 찾을 겁니다. Bersama tim klinik legal, Gongchan pun dan Suje bersatu untuk menangkap pelaku sebenarnya dari kasus John Najung. Lanjut, berdasarkan hasil tes DNA Jin Sun-ok dan kerangka dari proyek Hansu Construction, polisi mengumumkan bahwa kerangka tersebut memang adalah kerangka John Najung. Setelah pemakaman Najung, Gongchan menemui Sun-ok. Sun-ok mengaku sebenarnya dirinya tahu Gongchan tidak membunuh Najung. Selama ini, Sun-ok tetap mengutuk Gongchan sebagai pelampiasan agar bisa melanjutkan hidupnya. Dan untuk semua itu, Sun-ok meminta maaf pada Gongchan dan menyuruh Gongchan berhenti mengunjunginya. Sementara itu, Suje menemui Tae-guk memperlihatkan bukti foto dan menegaskan bahwa dirinya akan menangkap Han Dong-oh, Lee Si-hyuk, dan Choi Ju-wan atas pemerkosaan seorang gadis dan pembunuhan John Najung 10 tahun lalu. Mendengar itu, Tae-guk menegaskan bahwa Suje tidak akan bisa menangkap ketiga orang tersebut, terutama Ju-wan, karena Ju-wan adalah ayah dari Choi Jae, anak kandung Suje yang ternyata masih hidup. 제이, 네 딸이다 수지야. Suje tentu saja sangat terkejut, namun dirinya tidak ingin gegabah dan akan memastikan kebenarannya dahulu. 제 얘긴 나중에. Juan lalu menelpon Sung-yeon memberitahu bahwa Jae adalah anak Suje. Saat itu, Yunsang yang datang ke ruangan Juan tak sengaja mendengar percakapan kakaknya di telepon dan sangat terkejut mengetahui fakta tersebut. 사람이 어떻게 그래? Malam itu, Tae-guk memanggil Han Dong-oh, Lee Si-hyuk, dan Choi Ju-wan bertanya siapakah gadis yang mereka perkosa 10 tahun lalu, namun ketiganya mengaku tidak tahu siapa gadis tersebut. 그걸 어떻게 합니까? 통성명하고 끌고 가는 것도 아니고. Tae-guk lalu meminta Ha-ilku menyelidiki identitas gadis itu. Keesokan harinya, Suje menemui Sung-yeon dan Jae untuk mendapatkan rambut Jae agar bisa dites DNA. 너무 닮아서 속이 다 뒤집어지겠는데. Sementara itu, para anggota tim klinik legal berusaha mengulik info dari berbagai pihak terkait kasus Kim Donggu, termasuk mengumpulkan sidik jari dari orang-orang yang mereka curigai untuk dicocokkan dengan sidik jari tak dikenal di pisau Kim Donggu 10 tahun lalu. Di sisi lain, Suje akhirnya menerima hasil tes DNA-nya dengan Jae yang menyatakan bahwa Jae memang benar adalah anak kandung Suje. Menggunakan hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Tae-guk adalah ayah kandung bayi Park So-young, keesokan harinya Suje pun menyuruh Tae-guk menandatangani kesepakatan dengannya bahwa Suje akan mendapat hak asuh tunggal atas Choi Jae, lalu Tae-guk akan pensiun dan hanya akan menjadi CEO kehormatan firma hukum Tike, serta Tae-guk harus mengangkat Suje menjadi CEO firma hukum Tike selanjutnya. 날인할 수 있는 시간 2시간들이죠. Malam itu, Gongchan mengajak Suje makan malam bersama. Saat Suje sudah di depan rumah Gongchan, Suje mendapat telepon dari Juan bahwa Jae menghilang. Tanpa pikir panjang, Suje langsung bergegas mencari Jae. Melihat Suje yang pergi terburu-buru, Gongchan pun mengikuti Suje karena khawatir. 지희야! 못 찾았어요? 연락도 없어요? 제이가 다니는 학교는 어느 쪽이에요? Suje akhirnya berhasil menemukan Jae. Namun saat menyeberang jalan, sebuah bus tiba-tiba menghantam tubuh Jae hingga nyawanya tak tertolong. 제이가 다쳤다고! Suje tentu saja sangat syok menghadapi kenyataan ini. Baru saja dirinya bertemu dengan putri kandungnya yang dikira sudah meninggal, kini dirinya harus kembali berpisah dengan sang putri untuk selamanya.
Gongchan sendiri akhirnya tahu bahwa Jae ternyata adalah anak Suje. Walau terkejut, Gongchan tetap setia mendampingi Suje. Bahkan saat Suje berusaha bunuh diri saking depresinya, Gongchanlah yang menghentikan dan menyadarkan Suje untuk terus hidup serta berjuang membeberkan kejahatan orang-orang yang sudah mengacaukan hidup mereka. 할 수 있어요. 보스를 할 수 있는 사람이에요. Di sisi lain, Mirim dipecat dari firma hukum Tike setelah ketahuan mengambil sidik jari Hailku dan Juan. 내 지문도 필요하면 가져가든지. Hailku sendiri akhirnya berhasil mendapatkan identitas Kang Enso, gadis yang diperkosa Han Dong-oh, Lee Si-hyuk, dan Juan 10 tahun lalu. 과거에 대한 기억이 전혀 없다고 합니다. Lanjut, untuk menyingkirkan Suje, Taeguk meminta asosiasi pengacara mengadakan sidang pendisiplinan agar izin praktek pengacara Suje dicabut secara permanen. Hari itu, sidang pendisiplinan Suje akhirnya digelar. Di lain sisi, sebagai persiapan dalam pencalonannya menjadi Menteri Kehakiman, Baek Jin-ki hari itu juga menggelar sidang konfirmasi guna membersihkan namanya terkait tuduhan suap yang diterimanya dari Bank Tabungan Gemyong. 선서, 공직 후보자인 본인은 Dalam sidang konfirmasinya ini, Jin-ki meminta Taeguk menjadi saksi untuk membantunya, namun tanpa diduga Taeguk justru membenarkan tuduhan tersebut. 백진기 후보자는 당시 뇌물을 받았습니다. Rupanya Taeguk yang sudah tahu jika Jin-ki adalah ayah dari Kang Enso menganggap Jin-ki telah berkhianat padanya dan ingin menghancurkan Jin-ki hingga Jin-ki tidak bisa berkutik. 이것들이 감히. Kembali ke sidang Suje. Suje diserang habis-habisan oleh So Jun-myung, pimpinan sidang tersebut, dan antek-anteknya melalui kasus Pak Soyong. Mereka menuduh Suje melakukan pelanggaran dengan memojokkan dan mengancam Pak Soyong hingga Soyong ingin mengakhiri hidupnya. Tak sampai di situ, mereka juga menunjukkan bukti foto hubungan asmara Suje dan An Kang-won sebagai motif Suje memojokkan Suyong, dan hal tersebut membuat Suje dan timnya meminta agar sidang ditunda hingga besok hari. 좋습니다. 그럼 내일 2차 징계회를 열겠습니다. Malam itu, Hailku bertemu Taeguk. Diketahui bahwa saat ini Hailku sedang berduka atas meninggalnya anaknya. Di tengah suasana duka itu, Taeguk malah meminta Hailku menanggung semua kesalahan atas segala kejahatan Taeguk jika terjadi masalah dalam sidang pendisiplinan Suje. 야 실장이 다 안고 가줘야겠어. Keesokan harinya, dalam sidang pendisiplinan kedua, Suje memulai serangan baliknya dengan mengungkap bahwa pelaku sebenarnya yang membunuh Pak Soyong adalah Choi Taeguk. TK 로펌 최태국 회장입니다. Seperti yang diketahui, Pak Soyong terlibat hubungan asmara dengan Choi Taeguk dan mengandung anak Taeguk. Sebagai win-win solution, Taeguk meminta Soyong menggunakan kandungannya untuk menciptakan skandal dengan An Kang-won agar Kang-won tersingkir dalam pemilu melawan Lee In-soo. Lalu, Taeguk menyuruh Soyong melakukan aborsi dan berjanji akan memberikan uang dalam jumlah besar untuk semua itu. 안강원 스캔들 만들어라 확실하게. Suje tentu saja memberikan bukti atas semua pernyataan itu, dan sebagai klimaksnya, Suje memberikan bukti tak terbantahkan berupa rekaman video Taeguk mendorong Soyong dari gedung firma hukum Tike. 아야 무슨 짓이야. 입금해! Semua bukti itu rupanya diperoleh Suje dari Yunsang dan Hailku yang di menit-menit terakhir memutuskan untuk berbalik mengkhianati Taeguk. 네가 왜? 죄송해요 아버지. Lanjut, Dewan Sidang kembali memojokkan Suje dengan kasus Kim Dong-gu, menuduh Suje melakukan pelanggaran dengan menyerah membela Kim Dong-gu demi menerima kesepakatan dengan Baek Jin-ki untuk masuk ke firma hukum Tike. 신성한 재판을 거래했습니다. Untuk tuduhan ini, Suje mengaku memang benar dirinya menerima kesepakatan tersebut, namun Suje dan Mirim mengungkap bahwa pelaku sebenarnya pembunuhan John Na-jung adalah Choi Taeguk. Taeguk membunuh Na-jung karena Na-jung menyaksikan kejahatan Lee Si-hyun, Han Dong-oh, dan Juan terhadap Kang Enso. 죄송합니다 아버지. Bukan tanpa dasar, Suje dan Mirim lalu membeberkan bukti sidik jari di pisau Kim Dong-gu dan bukti rekaman video yang diambil Hailku di malam kejadian. Hailku lalu maju sebagai saksi, bercerita tentang kejadian di malam itu dan bagaimana dirinya menjebak Kim Dong-gu sebagai pelaku pembunuhan Na-jung. 죄송합니다. Atas semua fakta yang terungkap dalam sidang pendisiplinan Suje, Dewan Sidang yang diwakili oleh Shin Min-ju memutuskan bahwa mereka tidak pantas menegakkan pendisiplinan terhadap Suje, mengingat para pimpinan dan beberapa anggota dewan ternyata juga terlibat dalam kasus yang disebutkan dalam sidang hari itu.
Sebaliknya, Dewan justru meminta maaf pada Suje dan berterima kasih pada Suje dan timnya yang sudah dengan berani mengungkap kebenaran dari kasus Park So-young dan kasus Kim Dong-gu. Seusai sidang, Jin Sun-ok datang menemui Gong Chan berterima kasih sudah mengungkap pembunuh sebenarnya John Na-jung. 정말 고맙다, 동구야. Setelah sidang itu, beberapa anak perusahaan Hansu Group dan firma hukum Tike dinyatakan bangkrut karena berutang banyak uang pada SV Partner terkait tender penjualan Hansu Bayo. Tak kuat menghadapi keruntuhannya, Taeguk memilih untuk mengakhiri hidupnya. Adapun Han Sung-bom harus menjalani penyelidikan terkait pencucian uang melalui perusahaan cangkangnya dan beberapa kasus lainnya. Sedangkan Lee In-soo tentu saja gagal menjadi presiden. 저 괜찮습니다. Untuk Baek Jin-ki, dirinya terlihat ikhlas menerima hukumannya karena sudah menerima suap dari bank tabungan Gemyong dan berterima kasih pada Suje yang telah memberikan keadilan bagi Kang Eun-so. 저에게 중형을 선고해 주십시오. 6 bulan berlalu, tampak Suje dengan senyumannya bertemu dengan Sepil. Sepil menawarkan diri untuk berinvestasi di firma hukum Suje dan menawari Suje posisi di perusahaannya, namun Suje menolaknya dengan sopan. 감사한 제안이긴 한데 거절할게요. Setelah itu, kita bisa melihat bahwa Suje kembali mengajar di Universitas Sojung. Seusai kuliah karena hujan, Suje nampak kebingungan untuk pulang. Saat Suje memutuskan untuk nekat menerobos hujan, sebuah payung menghentikannya. Dan bisa ditebak siapa pemilik payung tersebut? Yap, tentu saja Gong Chan, penggemar setia Suje. Walau terkejut, Suje nampak tak canggung dan tersenyum melihat Gong Chan. Keduanya pun pulang bersama dengan bahagia di tengah guyuran hujan yang romantis itu. Itulah akhir dari drama Why Her. Sampai jumpa di alur cerita drama-drama berikutnya.